Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bab Fadli artinya kelebihan. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, kelebihan Tuhanmu terhadap dirimu besar. Bab fadli, kelebihan atau keutamaan. Birri artinya perbuatan baik. Hasanun, thayyibun, jayyidun, khairun, baik. Tapi biasanya untuk orang tua digunakan kata birrul walidain. Birru yang paling sempurna di antara semua kebaikan. Bab fadli, keutamaan. Birri, berbuat baik. Asdiqa jamak dari sadiq, teman, kawan, sahabat. Diambil dari 3 huruf. Sadaqah, sadaqah benar, sadaqah benar, sadaqallahul azim. Sadiq artinya orang yang membenarkan, meluruskan kalau kita salah. Itulah dia sadiq. Jadi kalau ada kawan kita, kalau kita salah, diluruskannya kita, itu sadiq. Bab fadli, keutamaan. Birri, berbuat baik. Asdiqah, kepada kawan, sahabat. Al-abi, ayah. Bab keutamaan berbuat baik kepada kawan-kawan ayah kita. Wal ummi, kawan-kawan emak kita. Ayah kita punya kawan, emak kita punya kawan, nah kita berbuat baik sama dia. Itulah pentingnya kita mengenal kawan-kawan ayah kita. Kau kok baik kali sama dia? Itu kawan ayah saya. Orang itu sama-sama mabuk dulu. Jadi makanya aku kirim kemarin 1 lusin kamput. Sedekahul ab. Itulah pentingnya kita mengenalkan kawan-kawan kita ke anak-anak kita. Insya Allah anak saya tahu kawan-kawan saya. Oh itu Ustaz Fulan, oh itu Ustaz Fulan, kawan-kawan. Begitu juga kawan emak kita. Wal aqaribi, aqarib, kerabat. Aqarib dari kata qarib. Qarib artinya dekat, kerabat. Aqarib itu, ini kawan saya Pak Ustaz. Kalau itu kerabat saya. Maksud kerabat itu ada hubungan darah, ada hubungan nasab. Banyak kawan kau ini, banyak Pak Ustaz. Ini hubungan nasab, ini hubungan nasib. Hubungan nasabnya ada hubungan darah, sepupu, 2 pupu, sewali, 2 wali. Kalau itu sama-sama susah, senasib. Wazaujah, zaujah istri. Kawan ayah, kawan emak, kawan kerabat. Ini kawan adikku, ini kawan abangku, ini kawan kakakku.
kawan ayah, kawan emak, kawan kerabat, kawan istri. Saya Pak Ustadz, kawan istri saya inilah yang paling suka saya. Ayah, wazaujah, kawan istri, wasairi, dan semua man yundabu, orang-orang yang dianjurkan, mandub dianjurkan, ikramuhu, orang-orang yang dianjurkan untuk ikram. Dalam bulan Ramadan ada doa riwayat Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, kalau aku jumpa bulan Ramadan, jumpa Lailatul Qadar, apa doaku? Allahumma innaka afuwun karim. Karim itu ikram. Selalu diterjemahkan orang karim mulia. Tak tepat. Terjemah yang paling tepat adalah dermawan. Karim itu dermawan. Jadi ikram berbuat kedermawanan, mengasih teh, kasih makan, itu namanya karim. Masya Allah, Bapak bulan itu ikramnya, ikram artinya kedermawan, pelayan. Saya kebetulan diundang mahasiswa Indonesia yang ada di Turki waktu kami umroh, sehingga ke masjid di airport Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen itu perempuan yang jadi pilot di Turki. Kebetulan airport ini gimana itu ya? Jadi airport ini punya Turki, tapi dikontrak sama Malaysia. Airport itu punya Turki, tapi dikontrak Malaysia. Artinya untuk sekian tahun Malaysia yang punya airport. Nah, direkturnya itu orang Malaysia, istrinya orang Indonesia. Nah, jadi saya pun dimintalah tausiah di masjid itu. Kumpullah mahasiswa Indonesia. Selesai acara, datang satu mahasiswa. Ustaz, saya dari Aceh katanya. Terus saya ingin betul lah ngajak Ustaz ke pondok tempat saya belajar. Jadi rupanya di Turki ini banyak pondok-pondok non formal, ngaji kitab, duduk halaqah, nggak pakai kelas. Saya bilang saya mau balik ke hotel. Sebentar aja jadilah Pak Ustaz. Ingin kali saya memperkenalkan Ustaz ke kiai saya. Iyalah, kita ke situ agak-agak tengah jam aja, habis itu nanti kami langsung balik ke hotel. Ya, sampai di situ, di rumah, di hall bosan. Sampai di situ jumpa sama kiainya, sama syekh. Duduk di samping dia saya. Duduk, dituangkannya air, kasihnya ke saya. Diambilkannya makanan, kasihnya ke saya. Diambilkannya jeruk, dikupaskannya, disuapkannya pula ke mulut. Wah, lama lah saya rasanya di Mesir, di Maroko, belum pernah jadi gitu kan. Itu apa nama perbuatannya itu? Ikram, melayani, dermawan. Itu yang dilakukannya itu bagi orang yang tak paham, lebay gitu. Kalau orang kita, padahal talqim itu hadis tentang talqim. Talqim itu artinya menyiapkan kurma ke mulut. Hadis talqim itu musalsal. Musalsal itu maksudnya guru saya mentalqim ke saya mentalqim ke murid saya, gurunya guru saya ditalqim oleh gurunya ditalqim oleh gurunya, sampai ke sahabat ditalqim oleh Nabi. Nabi menyuapkan kurma ke mulut. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani mentalqim Syekh Kiai Haji Ahmad Marwazi Al-Batawi. Syekh Ahmad Marwazi Al-Batawi mentalqim Ustaz Zul Ikram. Di samping Ustaz Zul Ikram itu ada saya, ditalqim juga. Talqim menyuapkan makanan. Jadi kalau begitu perbuatan ikram ini adalah sunnah. Nah, tapi yang ada dalam talqim itu kurma, tak ada telepon.
Orang bahasa Jawa, bahasa kita buat pelaku. Oke, itu judulnya. Sekarang hadisnya. Bihi maksudnya dengan sanadnya. Wa ilaihi dengan sanadnya ini Imam Nawawi dengan sanad dia dari gurunya sampai kepada Ani Ibni Umar, dari Ibni Umar. Kalau disebut Ibni Umar itu bukan nama. Ibnu Umar anak Umar. Nama kau siapa? Ibnu Umar. Itu bukan nama. Namanya Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jangan radhiyallahu anhu. Kalau itu satu orang. Dan itu orang dua-dua ini sahabat Nabi. Ayahnya sahabat Nabi Umar, anaknya sahabat Nabi Abdullah bin Umar, kakaknya istri Nabi Hafsah. Umar, Abdullah bin Umar, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Allah meridhai mereka. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi berkata, apa kata Nabi? Inna sesungguhnya abar orang yang paling pakai sintok itu, paling yang paling berbakti, paling layak kau berbuat bakti. Abarral birri, kemana tempat kita yang paling berbakti? Ayyafilar rajulu, menyambung silaturahim. Wudda abi, wudda kasih sayang, abi ayahnya, kasih sayang kepada, menyambung silaturahim, berbuat baik, berbakti, ikram kepada wudda abi, kepada orang yang disayang ayahnya, maksudnya kawan akrab ayah. Kau baik kali sama bapak itu, kawan ayah saya itu Pak Ustaz. Kawan ayah saya mancing itu Pak Ustaz. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari? Tidak ada. Ini hanya ada dalam Sahih Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, paling tinggi. Ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim, nomor 2. Ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari, nomor 3. Tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim, tapi cukup menurut syarat Bukhari Muslim, yang memuatnya Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, level 4. Itu level hadis sahih dalam hadis sunnah wal jamaah. Jadi pulang dari pengajian ini, tolong didata kawan-kawan ayah kita. Ngaji ini tidak boleh hanya sekedar ngaji, tinggal di ayah saya tak berkawan Pak Ustaz. Ayah saya introvert, berkurung aja di rumah. Siapa yang sering datang ke rumah, nampak ngobrol sama dia, pasti tidak kenal kita kawan ayah. Maka kata Nabi, abarral bir, sesungguhnya yang paling layak kau bakti kepada dia. Ayyafilar rajul wudda abi, menyambung silaturahim kepada wudda. Dari kata wudda inilah mawaddah. Wa ja'ala bainakum mawaddah, kasih sayang. Sayang kali ayah muda sama dia, kawan akrab, konconya sejak kecil. Banyak anak sekarang tak kenal sama ayahnya, tak kenal sama kawan ayahnya. Orang dulu kalau ada berkawan-kawan, bukan cuma dia yang berkawan, dijodohkan anak. Itu istri dia itu, ayahnya itu kawan ayah saya Pak Ustaz. Karena sering kami berkunjungan, datang-datang, akhirnya menikah. Puncak dari persahabatan adalah pernikahan. Bagaimana akrabnya Nabi dengan Abu Bakar, menikah Nabi dengan Aisyah. Bagaimana dekatnya Nabi dengan Umar, menikah Nabi dengan Hafsah. Bagaimana dekatnya Nabi dengan Utsman, menikah Utsman Dzun-Nurain, milik dua cahaya, dua anak Nabi. Bagaimana dekatnya Nabi dengan Sayyidina Ali,
menikah Nabi, menikah Ali dengan Sayyidina Umar. Jadi untuk cari kawan-kawan ayah itu yang ada anak gadis. Itu dulu skala prioritas. Puncak dari pertemanan, puncak dari persahabatan adalah persaudaraan. Banyak orang tak mau, karena kalau saya nikah dengan anak kawan ayah saya, nanti kalau berkelahi gimana? Jadi saya mau hanya tetap sampai pada level bersaudara, berkawan aja, jangan sampai bersaudara. Ada orang model prinsip itu. Aku sama kau kita berkawan aja, jangan sampai bersaudara. Itu namanya bisikan setan. Kenapa prediksi jelek dulu? Kalau antum nikah dengan kawan anak kawan ayah antum, berarti antum sudah maju satu step dibandingkan kawan antum yang nikah dengan orang yang gharib, orang yang gak kenal sama sekali. Karena berarti kita udah kenal dengan ayahnya, kenal dengan emaknya, kenal dengan keluarganya, dan ada hubungan emosional. Tapi kalau dengan orang yang baru sama sekali, beda suku, beda pulau, itu ibarat naik mobil, mesinnya lama panas. Kalau kalian udah start, mesin udah hidup, mudah kok. Hidup ini kan komunikasi. Hidup ini komunikasi. Guru dengan murid komunikasi, istri dengan suami komunikasi, dengan mertua komunikasi. Kalau udah kenal dengan baik, mudah komunikasi. Salah-salah sedikit kita maklum, alah ayah kau lebih parah lagi. Dari mana lagi sifat itu tidak turun ke kau? Tapi kujadikan juga kau menantu, karena aku akrab dengan ayah. Wa an Abdillah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar. Dinar artinya duit logam emas, beratnya 4,25 gram, namanya dinar. Kalau antum mau ngasih nama anak Dinar, antum paling kaya karena punya logam emas. Kalau perak dirham. Anak pertama dinar, anak kedua dirham, nomor 3 rupiah. Wa an Abdillah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar. Dari mana dia meriwayatkan? An Abdillah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas. Yang sebaya ini 4. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair sebaya. Yang satu Abdullah, tapi di atas sebaya ayah mereka, Abdullah bin Mas'ud. Makanya Abdullah bin Mas'ud tak masuk dalam 4 Abdul. 4 Abdul. Kalau 3 Abdul Abdul. Orang dulu suka nama anak dia sama macam nama anak Allah. Orang dulu gitu. Orang sekarang sengaja mencari nama yang aneh-aneh biar tak sama macam nama anak kawan. Cuman kalau kita kasih nama anak kita ini Mizian, jangan disuruh pakai Ustaz. Cuman kalau kita kasih nama anak ini Sami, jangan dipakai, cari nama yang lain. Orang dulu tak gitu, berlomba-lomba supaya anak itu namanya sama, supaya anaknya nanti punya hubungan kekerabatan. Begitu orang dulu. Makanya nama anak kamu. Lalu cuma membedakan anak dia sama anak kita pada binnya. Di bin itu lah bedakan. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas. Yang membedakan bin. Bahkan ada nama orang itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Siapa itu? Imam Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Saya punya anak, saya kasih nama anak Sami. Datang kawan saya, sama-sama lulus ke Mesir, sama-sama satu pesawat, duduk di samping waktu 1998.
tapi bukan orang dekat ini, orang Makassar sana ya. Ustaz Yusuf, Abdullah Yusuf dikasih nama anaknya Sami juga, dikasih nama anak ini Sami, dia bersaudara mereka. Meninggal mak saya jauh di dekat Tanjung Balai Asar, datang dari Makassar, akikah Sami dan ada orang murid, tapi saya kasih nama. Anna rajula, ada seorang minal Arab Badui, ada seorang Arab Badui, laqiyahu bi tariqi Makkah, berjumpa di jalan menuju Makkah. Ini jalan menuju Makkah, ketemu sama orang Arab Badui. Kenapa perlu disebutkan Arab Badui? Karena Arab Badui ini, kalau tempat kita Arab Badui ini orang pedalaman, ya, yang tidak perlu kalilah wilayah. Biasanya kalau ada orang pedalaman, kita ini termasuk pedalaman dari Bupanya. Kalau dibandingkan orang Goa, orang pun dekat dengan kantor gubernur kan. Kita Ustaz Somad kemana? Badui. Artinya tak peduli kali orang. Rajulan minal Arabi, ada orang Arab Badui, laqiyahu, menjumpai dia, menjumpai Abdullah bin Umar bi tariqi Makkah, di jalan menuju ke Makkah. Fa sallama alaihi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pertama kali mengucapkan salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diucapkannya salam, wa hamalahu ala himarin. Kebetulan Abdullah bin Umar waktu itu naik himar. Himar itu keledai. Dia naik himar. Karena yarkabahu, dia sedang naik himar. Dinaikkannya bapak itu di keledai itu. Untuk naik motor. Naik motor. Nampak itu ada orang. Bapak sini pak naik. Dan naik kap 70. Bapak itu beratnya 80. Tahu tak menjerit dia. Wa a'tahu imamatan, dikasihnya imamah, kain yang dililitkan ke kepala, itu namanya imamah. Kain panjang dililitkan ke kepala, namanya imamah. Kain yang ditutupkan di atas kepala, kain ini kalau dililitkan ke kepala namanya imamah. Kain juga, tapi hanya sekedar ditutupkan saja, ditutupkan ke kepala, namanya utrah. Utrah. Lalu bagaimana? Aqahu imamatan kanat ala ra'si. Sorban yang ada di atas kepalanya dikasihkannya juga ke bapak itu. Diucapkannya salam duluan, dinaikkannya ke keledainya, dikasihnya sorban yang ada di kepalanya. Allah Ibnu Dinar. Ibnu Dinar heran. Fakul nalahu, kalau kami katakan kepada aslahatallah, semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan untuk wahai Abdullah bin Umar. Innahu al-Arab, itu orang Arab Badui itu tadi. Itu yang kita jumpa di jalan tadi kan orang Arab Badui, maksudnya ya orang-orang kampung, orang ilmu panjang itu. Kata Abdullah bin Dinar. Wahum yardawna bil yasir, mereka itu orang Arab Badui yardawna bil yasir, mereka ridha dengan yang yasir. Yasir maksudnya yang sederhana. Ini kalau tadi melakukan sesuatu yang berlebihan, mengucapkan salam, dinaikkan ke atas keledai, dipasangkan pula sorban, kok hebat kali dia. Apa kata Abdullah bin Umar? Inna Aba hadza kana wuddan li Umar ibn al-Khattab. Inna Aba hadza, sesungguhnya bapak si tadi itu adalah wuddan, orang yang disayangi oleh Umar bin Khattab. Bukan pula dia, ayahnya.
Kalau dia, kira berhubungan ayah dia. Inna abahal, bapak juga. Ana uddan li Umar bin Khattab. Wa inni sami'tu Rasulullah, baru keluar hadis. Perbuatan dulu baru keluar hadis. Orang sekarang hadisnya keluar bertahun-tahun, perbuatannya tak pernah. Apakah sama hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar dengan hadis yang kita riwayat? Sama. Apa bedanya? Kita asik meriwayatkan hadis, amalnya nanti. Mereka tidak, amal dulu baru keluar. Ini sami'tu Rasulullah SAW. Aku mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Inna abarral bir, inna abarral bir, sesungguhnya perbuatan yang paling baik, silatur rajuli ahla wuddi abi, seseorang menyambung hubungan dengan orang yang disayangi bapaknya, kawan bapaknya, sahabat bapaknya, teman bapaknya, disambungnya baik. Bapak pulang itu kawan ayah saya. Kalau jumpa ucapkan salam, kalau naik kendaraan ajak dia. Kalau punya pakaian yang bagus, sorban, penghormatan. Sorban itu bukan biasa. Ada juga orang ngasih sorban ke kita. Kenapa? Karena dia tak suka pakai sorban. Kasihnya kita sorban, pakaian yang paling tak dia suka. Orang Arab kalau tidak menutup kepala, antam. Riwayat hadis tak boleh diterima hadisnya kalau tak menutup kepala. Dan penutup kepala yang paling afdal adalah imamah, sunnah. Sunnah Rasulullah SAW. Antum yang suka pakai imamah bagus. Pakai kopiah bid'ah karena tak pernah dibuatnya. Aku lebih anti barat, betul barat tadi. Jadi kalau kita punya tetangga, punya jiran, punya kawan ayah kita, kalau jumpa ucapkan salam dulu. Assalamualaikum Pak Cik, Assalamualaikum Wak, Assalamualaikum Opung, Assalamualaikum Tulang, Assalamualaikum Pak Dek, pripun kabare? Sambung selesai. Kalau kebetulan naik motor, ada. Kebetulan naik mobil, berhenti, bukakan pintu. Sini Pak. Siapa itu tadi? Itu anak kawan itu kurang ajar. Padahal ayahnya dulu, bagaimana jawabnya si anak itu masuk itu. Ini amat siapanya, asoknya yang gini. Kenal dia, aku tak kenal dia sudah kecil. Kecilnya dulu. Siapa tadi itu Pak? Dulu kalau saya main ke rumah dia, ada itu buka pintu. Sekarang lewat kita di rumah dia, digembok itu. Kalau ada orang pernah kita kenal, lalu dia berubah sikap ke kita. Ada orang sombong, memang tak kenal sama kita, itu biasa. Tapi kalau ayahnya kawan kita, kecilnya pula kita tengok, tapi udah besar, oh itu sakit lagi. Sakit lagi. Dulu kita main ke rumah dia, ayahnya masih hidup. Sekarang sombong kali dia. Nah itulah, jadi Islam ini halus dari Islam. Bukan sekedar sholat, puasa, itu biasa. Tapi berbuat baik pada orang yang tidak berhubungan langsung dengan kita. Kawan ayah kita mana hubungan langsung? Wajib riwayat dalam riwayat lain. Ani bin Dinar, sama dari Abdullah bin Dinar juga. Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar juga. Kok bisa satu hadis itu riwayatnya banyak? Dan ulama menyebutkan, nanti kalau kita baca Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, riwayat 1, riwayat 2, riwayat 3, riwayat 4 menunjukkan bahwa ahli hadis itu banyak hafalannya, kuat ingatan. Yang kedua, semakin banyak riwayat, semakin kuat hadis itu. Tahu info ini dari mana? Dari sini. Jadi lu sering ikut kajian Ustaz Somad. Ada orang yang dapat ikut masa, tapi ada satu juga. Aku dapat dari simpulan, itu lebih kuat. Karena banyak jalur berbeda. Bunyinya begini. Annahu ikana idza faraja ila Makkah. Dia kalau pergi ke Makkah,
Ini ada jalan-jalan menuju Makkah. Karena lahu himar, dia punya keledai. Ya tarawwahu alaihi, dia punya keledai khusus ya tarawwah. Kalau dia naik keledai itu dia nyantai. Asal kata ya tarawwah artinya tenang, nyantai. Abdullah bin Umar punya keledai khusus dia tarawwah. Ini dari dua dan dari satu. Dari satu tadi hanya umum, punya keledai cukup. Tapi ini tidak punya keledai yang untuk rehat. Anak baik bersubuhan kemana-mana pakai mobil, tapi pas lagi nyantai, nah itu maksudnya ya tarawah. Orang naik motor itu menghilangkan stres, menghilangkan. Mungkin dia orang kaya, duitnya banyak, tapi kalau dia lagi pakai motor, ya. Kenapa orang itu suka pakai motor? Banyak alasan. Bisa jadi karena lakinya, bisa jadi lakinya tak seberapa, cuma kenapa? Nengok orang tuh nengok, di situ lah puncak. Itu ya tarawah. Ada kendaraan yang memang untuk ya tarawah, untuk kita enjoy. Daripada orang lain lugu dan ikannya lain orang lain enjoy. Ada orang itu enjoynya naik sepeda ontel. Ada orang enjoynya kapal. Ada orang enjoynya mobil. Ada orang enjoynya mancing. Ada orang antum kalau punya enjoy nggak bisa dipaksa ya. Tak sama ini semua. Tak percaya antum nanti kasih orang kertas suruh dia tulis kau enjoy kau apa? Kau enjoy. Ada orang enjoynya ngeprank orang. Menengok orang kecelakaan senang kali. Itu sakit jiwa ya. Dia naik keledai ini idza mallah, kalau dia bosan rukubar rahilah, naik unta. Mana lebih mahal unta sama keledai? Mahal unta. Yang naik unta orang kaya, yang naik keledai itu orang biasa-biasa, tapi dia punya keledai khusus. Kalau dia naik itu dia nyantai. Mobil mahal, motor biasa aja. Tapi ada orang yang punya motor khusus, kalau dia naik motor itu dia tahu. Dan biasanya kalau dia naik motor itu tak diganggu. Itu maka tempat duduknya satu. Tak ada boncengan juga. Jangan antum heran kalau nanti ada orang kaya suka naik motor dan tempat duduknya satu. Dia mau dia tahu. Bapak naik motor kok satu tempat duduknya? Udahlah, di kantor banyak orang, masa naik motor mesti rame-rame juga lagi. Wa imamatun, dan dia sedang pakai imamah, yusaddu biha ra'sah, diikatkan di kepala. Fa baina huwa yawman 'ala dzalikal himar, ketika Abdullah bin Umar sedang naik keledai nyantainya itu, irmarra bihi a'rabiyun, ada seorang Arab Badui lewat. Faqala, lalu dia bertanya, alasta ibna fulan bin fulan, bukankah engkau bulan bin fulan, anak bulan bin fulan? Bala, katanya. Fa'atahul himar, lalu Abdullah bin Umar memberikan keledai kesayangan, itu keledai nyantai itu, dikasihkannya keledai itu, ambil lagi. Faqala, apa kata dia? Irkab ada, naik. Wa a'tahul imamata, dikasihnya imamah, sorban yang diikat kepalanya. Wa qala, apa kata dia? Usdud biha ra'sak, ikat kepalamu pakai kain. Dibukanya dari kepala dia, ikat kepalamu pakai. Faqala lahu ba'du ashabi, datang sahabat Abdullah bin Umar, apa kata dia? Ghafarallahu laka, semoga Allah mengampuni. A'taita hadzal a'rabiyya himara, kau kasih dia keledai, kunta tarawwah alaihi, kau kasih dia keledai, bukan keledai tunggak, bukan keledai bawa barang ini. Ini keledai yang kau naik untuk nyantai, untuk tenang. Wa imamatan, kau kasih dia imamah, kunta tajuddu biha ra'sak, yang ada di kepala kau kasih ke dia. Faqala, Abdullah bin Umar jawab, ini sami'tu Rasulullah, aku mendengar Nabi bersabda. Apa kata dia?
Inna min abarril bir, perbuatan terbaik baik untuk orang baik an yasilar rajulu, seseorang menyambung silaturahim, menyambung hubungan baik, ahla wuddi abi, keluarga dari sahabat ayahnya, ba'da an yuwalla, ba'da an yuwalliya, setelah meninggal. Kenapa perlu dikatakan di dalam ini hadis pertama tadi kan tak ada menyebut sudah tinggal. Ini ba'da an yuwalliya maksudnya. Kalau masih hidup biasanya orang selalu baik, tapi kalau sudah tinggal ya itu. Wa inna abahu kana sadiqan li Umar. Wa inna abahu, ayah dia, ayah orang yang dikasih keledai tadi, kana sadiqan li Umar, adalah kawan Umar bin Khattab. Rawahir riwayat, yang meriwayatkan semua riwayat ini kullaha semuanya muslimun, hanya ada dalam sahih Muslim. 343 Wan Abi Usaid, cara membacanya bi dhammil hamzah wa fathis sin sa. Jangan baca asid. Asid itu asam asid. Usaid. Kalau asad singa. Asad singa. Usaid singa kecil. Kalau Hasan baik. Husain baik kecil. Hasan Husain. Asad Usaid. Anak pertama Asad, singa besar. Anak kedua Usaid, singa. Anak ketiga macam itu. Malik bin Rabi'ah, nama dia Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala baina nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk di samping Nabi. Oh, enaknya mereka duduknya di samping Nabi. Allah, kita udah jauh dari Madinah, jauh dari Nabi. Mudah-mudahan kita di surga kita menengok Nabi. Baina nahnu julusun 'inda Rasulillah, kami sedang duduk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza al-rajul, datang seorang laki-laki min Bani Salimah. Jangan baca Salamah, min Bani Salimah. Ada memang Salamah, Abu Salamah, Ummu Salamah, tapi yang ini Bani Salimah. Satu kelompok yang datang minta izin mau jual tanah, rumahnya jauh, mau dijualnya tanahnya, mau beli rumah dekat Masjid Nabawi. Kata Nabi, jangan jual tanah kalian tetap jalan kaki dari sana. Itu termasuk Bani Salimah. Bani Salimah. Datang seorang laki-laki dari Bani Salimah. Apa kata dia? Ya Rasulullah. Asalnya Rasulullah, tapi kalau masuk ya huruf tidak, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Salam ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudhaf ilaih, mudhaf, Rasulullah, Allah ini mudhaf ilaih. Kalau masuk harfun nida atau dia jadi maf'ul bih, masuk bahasa ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, sampai udah ngaji ya Rasulullah lagi. Sama siapa kau ngaji? Sama Ustaz Somad. Patutlah tu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya. Hal baqiya min birri abawayya syai'un? Aku berbakti sama ayahku, ya. Sesudah ayahku meninggal masih tersisa tak birrul walidain? Abarruhuma bihi ba'da mautihima, yang bisa kulakukan terus setelah mereka meninggal. Ayahku mati, makku mati, apa yang bisa kulakukan? Kata Nabi, na'am. Apa dia? As-salatu alaihima. As-salatu alaihima bukan sholat untuk ayah, bukan sholat untuk ma, bukan. As-salatu alaihima maksudnya as-salatu ad-du'a. Allah ma'afullah warahmatullahi, Allah ma'afullah warahmatullahi. Yang kedua, wastawal istighfaru lahuma. Ya Allah, ampunkan ayat, ampunkan. Yang ketiga, wa
infadu ahdihima, menunaikan wasiat. Wasiatku nanti ruku yang ada di situ untuk masjid, untuk musola. Dulu aku pernah ngaji sama Ustaz Somad bin Nurul Ilmi, mikrofonnya itu tak ada suaranya. Anjir itu Ustaz. Sudah masuk tahun berapa ya? Tahun ketiga. Jadi tolong nanti ruku yang ada di situ itu untuk biaya operasional musola, buat toilet, buat lantai, buat pagar, dan untuk memperbaiki mikrofon biar supaya tak mati Ustaz sendiri. Misalnya ada jemaah. Nah, itu tunaikan lagi. Tak pula terpikir beliau mau mengganti soalnya. Min ba'di lima setelah menikah dunia. Doakan, mintakan ampun, tunaikan wasiat. Yang keempat, wasilatur rahimi allati la tusadu illa bihima. Sambung tali silaturahim. Abang ayah, adik ayah, kakak ayah, makcik ayah, sambung silaturahim. Yang ada hubungan kerabat silaturahim. Yang kelima, doa, istighfar, tunaikan wasiat, silaturahim. Yang kelima, wa ikramu sadiqihima, ikram terhadap sadiq, kawan ayah. Pakcik kawan ayah ya, datang lagi ke rumah ya. Sampai di rumah tuangkan teh, kasih makanan. Pas dia lalu mau balik, masukkan kain sarung, ada duit sedikit masuk. Ini pakcik sedikit tanda telinga, banyak makan sendiri. Wa ikram sadiqi. Lagi naik motor, lagi naik mobil, nampak dia berhenti, buka kaca. Assalamualaikum pakcik, assalamualaikum makcik. Naik. Orang kalau ngajak kita naik mobilnya ada dua kemungkinan. Pertama, dia mau berbakti, mau ikram. Yang kedua, dia mau menunjukkan mobil dia baru. Ada orang model gitu. Ada dulu orang waktu mobil baru datang di rumah saya. Tip gitu. Setelah mobil saya lebih mahal, nggak masih ada. Macam-macam memang orang tahu. Wa ikram sadiqi mana? Ikram kepada kawan ayah, kawan. Saya kalau nampaknya kawan emak saya sebelum berangkat itu kan ingat kita kawan emak. Saya masukkan kain. Orang tua suka beri kain. Bawa sembahyang ya mak, kasih sejadah. Bawa sembahyang ya bu. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini ada dalam Sunan Abi Dawud. Kita cukupkan sampai itu. Nanti 3 hadis lagi pertemuan akan datang habis 1 bab. Kita lanjutkan menjawab beberapa pertanyaan.